Oke, jumpa di channel Alindas PDD kembali. Kali ini tentang sistem persamaan linear. Ini bagannya ya, sistem persamaan linear. Jadi ada homogen, ada non homogen. Nah ini kita bahas nanti bahwa kalau homogen itu ada jawab trivial, ada non trivial. Jadi jika R sama dengan N itu trivial, R lebih kecil N itu non trivial. Nih non homogen itu jawab tunggal R sama dengan N dan banyak jawaban. Jadi sebuah SPL non homogen itu bisa banyak jawaban. R lebih kecil dari N. R itu nanti disebut rank, kita bicara berikutnya rank ya. N-nya banyak variabel. Nah, itu bagannya dulu ya. Nanti dilanjutkan tentang rank. Nah, sekarang kita bicara umum dulu tentang SPL bentuk umum. Ini nih bentuk umum SPL. Oke. Nah, jika konstanta B1, B2 sampai Bn ini tidak semuanya 0, ingat tidak semuanya 0, itu disebut SPL non homogen. SPL-nya sistem persamaan linearnya saya singkat saja SPL ya. Nah, jika tidak semuanya B1, B2 sampai 0, ingat tidak semuanya. Jadi boleh ada 0 kan? Tidak semuanya 0, SPL-nya disebut SPL non homogen. Tetapi kalau B1, B2 sampai Bn ini 0 semuanya, itu sistemnya disebut SPL homogen. Oke, itu pengertian non homogen dan homogen. Nah, untuk pertama kita bahas tuntas dulu tentang SPL non homogen. Perhatikan di sini sistem non homogen, AX11 kali X1, X1 variabel, X2 variabel, B1, B2, Bn itu konstanta di ruas kanan. Nah, suatu sistem kalau disebut konsisten berarti ada penyelesaiannya. Karena apa? Sistem itu bisa tidak ada penyelesaian. Jika tidak ada penyelesaian maka disebut inkonsisten. Ingat, kalau ada konsisten, kalau tidak ada penyelesaian atau tidak ada jawab disebut inkonsisten. Nah, ada lagi berikutnya yang disebut ekivalen. Jika ada dua buah sistem mempunyai jawab yang sama, sistemnya disebut ekivalen. Ini contoh, silakan dilihat saja contoh di sini. Ada dua buah sistem di sini. Di sini X1 sama 2, X2 sama dengan 3 nih. Ini sistem di sini kita masih menggunakan cara yang eliminasi ya. Eliminasi satu-satu variabel di sini ya. Didapatlah nilai X1, 2, X2 sama dengan 3. Itu contoh 2. Nah, ini contoh 2. Ini kita lihat ada 3 buah persamaan di situ ya. Nah, itu. Nomor 1 dan 2 mempunyai penyelesaian sama. Nah, itu disebut ekivalen. Nah, itu pengertiannya. Nah, kita lihat lagi secara khususnya tentang SPL non homogen ini. Nah, ini dia nih untuk beberapa pengertiannya. Kalau tadi tentang konsisten atau inkonsisten. Konsisten ada jawab, inkonsisten tidak ada jawab atau penyelesaian. Kalau dua sistem mempunyai jawab sama disebut ekivalen. Nah, sekarang pengertian khusus yaitu yang berkaitan dengan SPL non homogen secara umum. Kita lihat di sini. Dari SPL non homogen secara umum ini, persamaan matriksnya adalah ini. Silakan lihat perkalian matriks. Tolong dibuka lagi baris kali kolom ya. A11 kali X1, A11 X1 ditambah A12 kali X2, A12 X2 ditambah terusnya sampai A1N, A1N kali XN. Nah, sama dengan B1. Berikutnya baris 2. Nah, baris 2 A21 kali X1 terusnya sama dengan B2. Jadi SPL non homogen inilah bentuk persamaan matriksnya ya. Jadi dua buah ini adalah sebuah sistem yang sama. Ini SPL non homogen bentuk persamaan linearnya. Nah, di sini bentuk persamaan matriksnya. Nah, berikutnya ini disebut A atau matriks koefisien. Ini A nih. Nih matriks A, koefisien.
Ini X variabel. Dan ini konstanta B. Nah, perhatikan di sini. Dari matriks, persamaan matriks dari sistem ini ada yang disebut matriks lengkap atau matriks gandeng. Jadi di matriks lengkap ini variabel X1, X2, Xn-nya nih disamarkan, tidak kelihatan di sini. Tapi ingat, di sini ada variabel X1, X2 sampai Xn. Artinya nih kalau tidak terlihat seperti ini sama A11 kali X1, nggak kelihatan tuh X1-nya. Tapi itu disamarkan. Ini disebut matriks lengkap atau matriks gandeng. Tapi ingat ya, ada beberapa buku yang tidak menyebutnya matriks lengkap atau matriks gandeng, tapi disebut matriks diperbesar. Cari beberapa buku. Jadi beda-beda buku itu ya. Saya ingatkan, ada yang menyebutkan di sini adalah matriks lengkap atau matriks gandeng, ada juga matriks diperbesar. Nah, ini sudah saya bilang tadi, di sini adalah matriks A. A itu matriks koefisien ya. Kemudian X-nya adalah variabel, B-nya konstanta. Jadi sistem tadi bisa ditulis AX sama dengan B. Jadi SPL yang panjang tadi itu bentuk linearnya, itu AX sama dengan B ya. AX sama dengan A-nya matriks koefisien, A-nya matriks koefisien, X-nya variabel, B-nya konstanta. Nah, untuk matriks lengkap atau matriks gandengnya tadi secara matriks ditulis ini A, sisa di garis buat garis batas B. Nah, ini matriks lengkap dari SPL tadi, SPL non homogen tadi ya. Matriks lengkapnya A, B. Nah, contohnya di sini ada sebuah SPL di sini. Berapa variabel? 4 variabel. Persamaan matriksnya di sini tulis matriks koefisiennya dulu 3 2 4 9 2 1 0 4 10 0 1 5 5 1 3 0. Ini variabelnya, ini konstanta B. Nah, ini disebut persamaan matriks. Ini sistem linear non homogennya, ini persamaan matriks. Oke. Nah, matriks lengkapnya ini dihilangkan, disamarkan, jadilah ini matriks lengkap ya, matriks lengkapnya. Nah, matriks koefisiennya ini matriks koefisien. Oke, matriks koefisien. Nah, kita akan cari penyelesaian SPL ini, karena kalau secara yang seperti penyelesaian eliminasi satu-satu variabel, kalau lebih dari 3 variabel itu sudah masalah kan. 3 variabel aja kalau pakai materi yang lama di SMP SMA kita mengeliminasi satu-satu itu sudah lama sekali penyelesaiannya ya, memerlukan waktu lama. Nah, untuk itu kita butuh beberapa sebuah cara metode yang disebut Gauss-Jordan, Gauss atau Gauss-Jordan. Tapi sebelum ke Gauss atau Gauss-Jordan, harus tahu dulu apa itu matriks eselon dan apa matriks eselon baris jadi eselon baris dan eselon baris terreduksi ya. Nih eselon baris saja. Nah, ada 4 syarat di sini matriks eselon baris itu. Nih syarat 1, jika suatu baris matriks mempunyai setidaknya satu unsur tidak nol, maka unsur tidak nol yang pertama itu adalah 1. Tidak nol yang pertama itu adalah 1. Jadi, satu baris yang tidak semuanya nol, unsur tidak nol yang pertama itu adalah 1. Nah, 1 itu disebut kepala baris, row leader atau unsur utama. Ada juga buku yang menyebut 1 utama ya. Ingat, kalau ada buku yang kalian baca menyebut 1 utama itu adalah kepala baris atau unsur utama atau row leader. Nah, itu syarat 1. Syarat 2, jika ada baris 0 ditempatkan terakhir. Syarat 3, nah ini nanti yang kalau dibaca tanpa ada contoh akan seperti membingungkan. Ingat, di dalam 2 baris tidak 0 berurutan. Di dalam 2 baris tidak 0 berurutan,
unsur satu utama yang menjadi kepala baris di baris yang lebih bawah diletakkan lebih ke kanan dibandingkan kepala baris yang di baris lebih atas. Mungkin di sini masih bingung, nanti dengan contoh ya. Nah, jika syarat 1, 2, 3 dipenuhi, hanya 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu baru disebut eselon baris saja. Eselon baris. Nih, eselon baris. Tetapi jika ada syarat 4 dipenuhi, syarat 4 apa? Jika dalam suatu kolom terdapat kepala baris, ingat dalam satu kolom terdapat kepala baris atau satu utama dan unsur-unsur yang lainnya itu 0 semua. Jadi dalam satu kolom terdapat kepala baris, unsur yang lainnya 0 semua. Nah, itu syarat keempat. Kalau dari 1, 2, 3 sudah dipenuhi, baru eselon baris saja. Jika dipenuhi juga 4, maka disebut matriks eselon baris terreduksi. Syarat 3 tuh yang perlu diberikan pada contoh. Contohnya di sini ada 2 buah matriks yang tidak diberikan namanya nih ya. Ingat, matriks pertama di baris 1 tidak semuanya 0. Tuh, tidak semuanya 0 ya. Unsur tidak 0 pertama 1. Nah, 1 ini disebut kepala baris atau satu utama. Ingat, lihat lagi baris kedua. Baris kedua baris tidak 0 juga. Unsur tidak 0 pertamanya itu adalah 1, tidak 0 pertama 1. Nah, ini 1 disebut kepala baris atau satu utama. Jadi, baris 1, baris 2 itu mempunyai satu utama atau kepala baris. Lihat, syarat ketiga dilihat di sini. Kepala baris di baris yang lebih bawah, ingat, baris 2 itu lebih bawah dari baris 1 kan? Kepala barisnya lebih ke kanan. Coba dilihat. Kepala baris di baris 2 lebih ke kanan dari kepala baris di baris 1. Nah, ini dia yang disebut syarat 3 tadi. Syarat 1 sudah kan? Unsur tidak 0 pertama 1, tidak 0 pertama 1. Nah, syarat kedua belum nih. Di sini tidak ada baris 0. Ya, tidak ada baris 0. Nah, syarat ketiga masih ada di sini. Baris ketiga mempunyai kepala baris. Letaknya lebih ke kanan dari baris kedua kepala barisnya. Baris keempat juga mempunyai kepala baris. Letaknya lebih ke kanan dari kepala baris di baris 3. Nah, inilah yang disebut matriks eselon baris ya. Nah, syarat 4 belum ada di sini. Nah, di sini di matriks kedua yang tidak ada namanya ada baris 0 di syarat 2. Baris 0 ditempatkan paling bawah. Kita lihat di sini syarat 4 tidak terpenuhi. Jika dalam satu kolom terdapat kepala baris, unsur di lainnya adalah 0. Satu benar tuh 1. Tapi di kolom 2 ada kepala baris 1. Tetapi tidak semuanya 0 untuk yang lainnya. Maka syarat 4 tidak dipenuhi. Juga di kolom 3 tuh ada kepala baris kan? Nih, kepala baris di kolom 3 nih. Tapi yang lainnya tidak 0. Maka syarat 4 tidak dipenuhi. Inilah yang hanya eselon baris. Di sini juga silakan dilihat. Oke, contoh berikutnya yang eselon baris terreduksi. Nih, lihat. Yang jelas, sebelum eselon baris terreduksi harus eselon baris dulu. Nih, lihat. Eselon barisnya terpenuhi kan? Baris 1 punya kepala baris, baris 2 punya kepala baris, baris 3 punya kepala baris. Nah, di kepala baris bawah 2 lebih ke kanan dari atas. Kepala baris 3 lebih ke kanan dari 2. Nah, itu maka memenuhi untuk disebut eselon baris. Apakah sifat 4 dipenuhi? Coba lihat. Kolom 1 ada kepala baris, selainnya 0. Kolom 2 ada kepala baris, selainnya 0. Kolom 3 ada kepala baris, selainnya 0. Kolom 4 tidak ada kepala baris. Jadi di sini disebut eselon baris terreduksi. Karena tadi eselon barisnya sudah terpenuhi. Syarat 4 terpenuhi, maka eselon baris terreduksi.
reduksi. Silakan lihat di matriks yang kedua juga terpenuhi eselon baris terreduksi. Juga contoh ketiga, matriks ketiga ini juga eselon baris terreduksi. Ingat, di baris 2 dan baris 1 masing-masing ada kepala baris. Kepala baris di baris 2 lebih ke kanan dari kepala baris di baris 1 ya. Sudah terpenuhi untuk eselon baris. Untuk sifat 4 di matriks ketiga ini, di kolom 1 ada kepala baris, selainnya 0. Di kolom 2 tidak ada kepala baris. Di kolom 3 ada kepala baris, selainnya 0. Kolom 4 dan 5 tidak ada kepala baris. Jadi matriks 1, 2, 3 ini disebut eselon baris terreduksi. Nah, itu dia penjelasan eselon baris dan eselon baris terreduksi yang akan kita pakai untuk eliminasi Gauss, ada metode Gauss atau metode Gauss-Jordan untuk penyelesaian atau solusi SPL non homogen AX sama dengan B. Caranya adalah Gauss atau Gauss-Jordan. Nah, langkahnya adalah memiliki matriks lengkap AB. Ingat, SPL AX sama dengan B ini matriks lengkapnya atau matriks diperbesar. Nah, apa itu cara penyelesaiannya? Matriks lengkap atau matriks gandeng ini AB, dari AB itu harus dicari sebuah matriks baru yang kita sebut saja CD ya. Nih, dengan beberapa kali transformasi elementer baris. Ingat, lakukan transformasi elementer baris, tidak boleh kolom ya. Makanya ada yang menyebut buku OBE, operasi baris elementer. Itu maksudnya transformasi elementer baris. Nah, Gauss-Jordan atau Gauss saja ini melakukan transformasi elementer baris atau OBE. Jadi dari matriks gandeng atau matriks lengkap AB atau matriks diperbesar AB dicari matriks baru CD dengan beberapa kali transformasi elementer baris. Nah, setelah menjadi matriks CD, jika CD itu hanya eselon baris, ingat apa tadi eselon baris? Maka penyelesaian itu disebut Gauss saja, eliminasi Gauss. Tapi kalau CD ini tadi, CD itu tadi sudah menjadi eselon baris terreduksi, maka prosesnya tadi dari AB menjadi CD disebut eliminasi Gauss-Jordan atau metode Gauss-Jordan. Nah, itu dia pengertian Gauss dan Gauss-Jordan dan langkah-langkahnya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ini dia langkah-langkah dari eliminasi Gauss. 1. Langkahnya ya, langkah eliminasi Gauss. 1. Tentukan kolom paling kiri tidak semuanya unsurnya 0. Ya. Setelah tidak semua kolom ya, unsur kolom paling kiri, kolom. Nah, setelah 1 dipenuhi, pindahkan unsur tidak 0 ke posisi paling atas. Dari langkah 1 ya. Nah, unsur tidak 0 pada langkah 2 tadi jadikan 1 untuk menjadi kepala baris atau 1 utama. Nah, kemudian lakukan transformasi elementer baris agar unsur di bawah kepala baris tadi menjadi 0. Oke, itu urutan langkah-langkah eliminasi Gauss. Dia diambil contoh di buku saja semua ya. Belum saya berikan beberapa contoh yang dibuat baru ya. Nah, di buku sini ada sebuah SPL. Nih, SPL non homogen karena di ruas kanan tidak semuanya 0. Tolong dibuat lagi persamaan matriksnya apa ya. Persamaan matriksnya. Kemudian matriks gandengnya ini. Matriks gandengnya 2 min 3 2. 1 2 3. 3 2 min 1 ini apa? Ini adalah matriks koefisien. Ini AB ini AB ini. Nah, inilah yang matriks AB. Matriks AB.
B. Matriks lengkap. Nah, ini akan diarahkan menjadi matriks CD. CD-nya apakah eselon baris atau eselon baris terreduksi. Ini yang pertama diarahkan dulu menjadi eselon baris ya. Nah, ini lihat di sini. Langkah 1, tentukan unsur kolom paling kiri, tidak semuanya 0, sudah kan? Tidak semuanya 0. Pindahkan unsur tidak 0 ke bagian atas, sudah juga kan? Jadikan unsur paling atas itu 1. Kalau menjadikan langkah seperti tadi 2 dikalikan setengah kan? Tetapi kita bisa menukar saja baris 1 dan 2. Baris 1 dan 2 ditukar, maka terjadilah ini. Dan kita sudah mempunyai di matriks kedua ini sudah mempunyai satu utama, yaitu 1. Ingat, jangan samakan dengan determinan ya. Kalau determinan setelah menukar baris itu tandanya berubah, itu determinan ya, harga determinan. Dan kalau determinan ini sama dengan. Tapi kalau eliminasi Gauss ini ekivalen, bukan sama ya. Bedakan. Nah, ingat, saya kembali lagi setelah menukar baris 1 dan 2. Langkah berikutnya, jadikan 0 di bawah unsur 1 tadi. Jadikan 0 berdasarkan 1 ya. Nah, berdasarkan 1. 2 dengan 1 diapakan supaya jadi 0. 2 diapakan dengan 1 supaya jadi 0. Karena tandanya sama berarti dikurangkan. 2 dikurang 2 kali 1. Ini sama seperti menghitung mencari inverse ya. Mencari inverse sudah diarahkan ini bahwa untuk menjadikan 2 menjadi 0 berdasarkan 1, 2 dikurang 2 kali 1. Karena 2 itu di unsur di elemen baris 2, maka semua elemen di baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Nah ini. Begitu juga 3 harus menjadi 0. 3 dikurang 3 kali 1. Semua elemen di baris 3 dikurangi 3 kali baris 1 sehingga diperoleh matriks ini. Ya. Nah, sudah dapat matriks ketiga ini. Kita belum ketemu CD ya, CD supaya jadi eselon baris. Nah, di kolom 1 sudah ada 1 0 0 ya. Nah, sudah ada kepala baris di baris 1 ya. Nah, kita harus punya kepala baris di baris 2. Lebih ke kanan dari baris 1. Nah, min 7 ini jadikan 1. Jadi harus kali min 1/7. Tetapi ini diambil yang baris 3. Baris 3-nya karena 5 ya, jadi enak mengalihkan min 1/5 jadi 1 2 4. Kenapa tidak diambil min 7? Ini pilihan ya. Min 7 boleh dikalikan 1/7. Jadi dikalikan min 1/7. Jadi kita punya 0,1 4/7 min 2/7. Nah, itu dihindari karena ada baris 3 yang unsurnya adalah min 5, min 10, min 20. Itu lebih mudah menjadikannya supaya tidak pecahan. Maka diambillah baris 3 ini dikalikan min 1/5 atau dibagi min 5. Jadi baris 3 menjadi 0, 1, 2, 4. Nah, di baris 3 sudah ada 1 di sini. Sedangkan kita harus punya kepala baris di baris 2. Nah, kita tukar saja baris 2 dan baris 3. Ekivalen ya. Nah, sudah ditukar nih baris 2, baris 3. Sudah tukar. Sehingga langkah berikutnya sudah ada kepala baris di baris 2. Nih kepala baris ini di baris 2. Langkah berikutnya untuk menjadi eselon baris ini harus 0. Jadi min 7 berdasarkan 1 ya. Min 7 ditambah 7 kali 1. Ingat kalau tandanya beda berarti harus ditambahkan. Min 7 ditambah 7 kali 1 sehingga menjadi 0. Kenapa tidak ke elemen 2 ini? Kalau diarahkan min 7 ke 2, 0 ini akan berubah kembali kan dengan 0 dengan 1. Tetapi kalau diarahkan ke baris 2, 0 dengan 0 diapapun, diapain, dikali 1.000.000, dikali berapa, 0 ini tetap 0 kan? Maka arahnya ke 1 di baris 2. Sehingga min 7 menjadi 0. Oke. Nah, silakan dicek angka elemen-elemennya. Nah, terjadilah matriks ke berapa nih? Matriks berikutnya ini. Nah, berikutnya agar menjadi matriks matriks eselon baris berikutnya apa? Di sini harus ada 1 ya, baris kepala baris lagi. Supaya 10 menjadi 1, baris 3 dikalikan 1/10. Nah, di sini. Ya. Ingat di sini sudah jadi
sudah jadi. Nah, ini sudah jadi eselon baris ya. Di baris 1 ada kepala baris, di baris 2 ada kepala baris, di baris 3 ada kepala baris. Disebut eselon baris. Maka sampai di sini disebut eliminasi Gauss. Tapi di eselon baris ini kita belum bisa membaca bahwa X1-nya berapa, X2-nya berapa ya. Karena di sini masih ada 2, 3. Di sini hasil artinya ada 1 dikali X1 tambah 2 kali X2 tambah 3 kali X3 hasilnya 6. Artinya belum dapat kan? Nah, di sini yang disebut dilakukan langkah mundur karena di baris 3 kita sudah punya nilai X3 sama dengan 3. Paham X3 sama dengan 3? Ya, karena 0 kali X1 tambah 0 kali X2, 0 kan? Tambah 1 kali X3 sama dengan 3. Jadi baris ketiga kita peroleh X3 sama dengan 3 dari baris 3. Dari baris 3 diperoleh X3 sama dengan 3, itu disubstitusi ke baris 2. Baris 2 itu adalah 0 kali X1 tambah 1 kali X2 tambah 2 kali X3 sama dengan 4. X3-nya tadi dapat 3, maka X2-nya dapat min 2. Didapat X3 sama dengan 3, X2 sama dengan min 2. Berdasarkan itu, maka nilai X3 dan X2 disubstitusi lagi ke baris 1. Baris 1 yaitu 1 kali X1 tambah 2 kali X2 tambah 3 kali X3 sama dengan 6. Dimasukkanlah X2 dan X3 sehingga diperoleh X1 sama dengan 1. Maka penyelesaian ini sistem tadi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Nah, itu langkah mundur, tapi pekerjaannya agak lebih memakan waktu ya. Nah, supaya tidak pakai langkah mundur, dilakukan lagi transformasi elemen terbaris supaya ini menjadi 0 eselon baris ya, eselon baris tereduksi ya. Kalau eselon baris tereduksi 2 ini harus 0, 3 dan 2 harus 0. Maka dilakukan lagi transformasi elemen terbaris seperti ini ya. 3, 2 harus 0. Maka baris 1 dikurangi 2 kali baris 2 nih dapat di sini ya. Kemudian sudah ada kepala baris di sini. Nah, selainnya 0. Di kolom 3 ada kepala baris, di atasnya belum 0. Jadi jadikan 0 ini berdasarkan 1 tadi. Nah, ini dia hasilnya. Nah, dengan jadi eselon baris tereduksi kita bisa langsung baca. 1 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 0 kali X3 sama dengan 1. 0 kali X1 tambah 1 kali X2 tambah 0 kali X3 sama dengan min 2. 0 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 1 kali X3 sama dengan 3. Jadi di sini langsung terbaca X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 2, X3 sama dengan 3. Artinya lebih baik, lebih cepat langsung ke Gauss-Jordan. Matriks diarahkan menjadi matriks eselon baris tereduksi secara langsung. Jadi tidak perlu melangkah mundur, tidak perlu juga melakukan lagi transformasi elemen terbaris berikutnya ya. Oke. Nah, ini ada secara langsung contoh berikutnya. Bukan contoh berikutnya, masih SPL tadi. Secara langsung nih. Ini secara langsung ya. Sudah dibuat saja langsung matriks lengkapnya ini. Nah, ini langsung akan diarahkan menjadi eselon baris tereduksi, jadi langsung ke Gauss-Jordan. Nah, ini ingat langkah tadi kenapa ada 1 di atas ya. Nah, kita akan membuat 1 menjadi di bawahnya menjadi 0 semua. Nah, ini kenapa dikurung? Kalau menjadi Gauss-Jordan, langkah Gauss-Jordan kita punya pivot atau pemutar. Jadi pemutar itu dengan berdasarkan elemen itu kita menjadikan 0 kolom yang lainnya. Elemen di kolom itu. Misalnya di 1 nih jadi kepala baris itu jadikan pivot. Artinya selain pivot itu di bawahnya harus 0 atau yang lain selain dari pivotnya harus 0. Nah, ini dia. Nih, bisa kan nih dilihat nih kenapa harus 0. Berikutnya sama seperti tadi di sini kenapa ada proses kali 1/5 di baris 3 ini, kemudian jadilah ini ya. Nah, disinilah tadi berbedanya dengan Gauss saja. Kita menjadikan 0 hanya ini. Tetapi dengan Gauss-Jordan ke eselon baris tereduksi ini juga langsung menjadi 0. Di situ yang saya pernah bilang
transformasi elemen terbaris itu tidak dipakai satu kali saja untuk penyelesaian beberapa kasus ya, beberapa penyelesaian berikutnya. Buktinya di sini nih, min 7 harus 0, 2 harus 0 berdasarkan satunya inilah pivot berikutnya. Nah, terjadilah ini. Oke. Sudah berarti ke sini menjadi matriks ke sini. Sudah ada di sini kolom 1, kolom 2. Masing-masing kolom 1 ada kepala baris, kolom 2 ada kepala baris, selainnya 0. Di kolom 3 atau baris 3 belum ada kepala baris, sehingga 10 jadikan 1 dulu untuk menjadi kepala baris. Jadi kepala baris 1 jadikan pivot, selain pivot itu jadikan 0. Ini dia nih. Nah, di sini langsung terbaca kan, pendek daripada jalan yang tadi, cara yang tadi untuk Gauss-Jordan langsung. Nah, ini 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Jadi contoh 1 tadi, cara 1, cara 2, cara satunya Gauss dulu, langkah mundur, eliminasi lagi, transformasi elementer lagi. Tapi cara kedua masih SPL yang sama, lihat caranya lebih cepat ya. Tapi ingat, kalau cara kedua ke eliminasi Gauss-Jordan, kita harus punya pivotnya dulu, pemutarnya. Karena dengan pemutar itulah kita menjadikan 0 elemen yang lainnya di kolom tersebut. Nah, ini contoh berikutnya. Nih, SPL non homogen juga, karena di luas kanan tidak semuanya 0. Ini ya, lihat. Di sini masih diberikan contoh untuk Gauss dulu. Perhatikan, masih Gauss dulu ya. Nih, masih Gauss kan di sini, belum Gauss-Jordan karena di sini masih ada 110 ya. Terus berikutnya ya. Nah, masih Gauss ya. Nah, ini langkah mundur lagi ya. Nah, ini sudah tidak jadi langkah mundur, langsung tidak pakai langkah mundur, langsung lakukan transformasi elementer berikutnya. Nah, segitiga matriks eselon baris, dari eselon baris langsung menjadi eselon baris tereduksi. Di sini langsung terbaca. Tapi di contoh itu melalui Gauss dulu ya, Gauss dulu baru langsung Gauss-Jordan. Nah, ini masih contoh 2 tadi, langsung Gauss-Jordan. Lihat, sudah ada pivot-pivotnya di sini, langsung Gauss-Jordan. Jadi kalau suruh pilih, lebih baik langsung Gauss-Jordan ya. Tuh, di sini Gauss-Jordan. Gauss-Jordan langsung terbaca. Jadi langkahnya lebih sedikit daripada Gauss dulu, dilanjutkan lagi Gauss-Jordan ya. Itu contoh kedua. Berikutnya contoh 3 nih, masih 3 variabel juga. Iya, udah, tinggal silakan dibaca ke eselon baris. Kemudian eselon baris ya. Dari eselon baris lakukan langkah mundur. Nah, seharusnya itu untuk mengulang kembali ya, langkah mundur. Kemudian lakukan lagi transformasi elementer sehingga didapat eselon baris tereduksi. Nah, contoh 3 lagi, masih contoh 3 itu langsung eliminasi Gauss-Jordan ya. Ini untuk mengingat saja. Tuh, Gauss-Jordan langsung, lebih pendek kan langkahnya di sini. Lebih pendek langkahnya dengan Gauss-Jordan langsung. Tuh. Lebih pendek nih jalannya. Tuh ya. Dah, itu masih ada beberapa yang langkah mundur ya. Berikutnya tolong diingat, langsung saja Gauss-Jordan untuk meningkat jumlah matriks yang diperlukan. Contoh 4 di sini berapa ya? 4 variabel. Contoh 4 udah 4 variabel nih, 4 variabel. Ini matriks lengkapnya. Lakukan transformasi elementer baris atau OBE. Nih, di sini ada 2, ada min 1, tukarlah baris 1 dan baris 3. Tapi kita harus punya 1 di sini. Kalikan min 1. Ingat, nggak boleh tandanya berubah ya, karena ini bukan determinan. Perhatikan langkah-langkahnya. Nih, di sini udah ada pivot 1. Setelah ada pivot 1 di kolom tersebut, jadikan 0 semua. Nah, kemudian berikutnya dari matriks ini ke matriks berikutnya ini,
kita sudah punya di kolom 1 ada 1 kepala baris, selainnya 0. Nah, sekarang lihat baris 2 harus punya kepala baris. Jadi harus kalikan 1/6. Di sini kita punya pecahan karena tidak bisa menukar salah satu dengan baris lain, sama-sama merupakan pecahan. Jadi supaya 6 jadi 1 kalikan 1/6. Nah, 1/6 jadi 1 itulah pivotnya. Ini bisa bekerja dengan pecahan ya. Pivotnya lainnya -2, 3 harus jadi 0. Nih, jadilah di kolom 2 sudah ada kepala baris, lainnya 0. Berikutnya kepala baris berikutnya adalah di sini. -3/2 itu harus jadi 1. Jadi kalikan -2/3. Nah, ini. Jadi sudah ada kepala baris di sini. Selainnya 0. Terus berikut seperti itu terusnya ya. Kemudian lanjutlah terus ya. Di kolom 1, kolom 2, kolom 3 ada kepala baris semua, selainnya 0. Sekarang di kolom 4, -2 ini harus jadi 1. Jadi baris 4 kalikan -setengah. Sehingga di baris 4 ini ada kepala baris. Nah, untuk itu di kolom yang ada kepala baris itu jadikan pivot, maka yang lainnya harus jadi 0. Ini langsung terbaca hasilnya. X1 sama dengan X1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan -2. Oke. Itulah SPL non homogen. Kita pakai cara Gauss dan Gauss-Jordan. Saran sebaiknya langsung saja ke Gauss-Jordan, itu lebih meringkas, lebih mempersedikit jumlah matriks yang diperlukan. Oke ya. Berikutnya nanti diberikan beberapa contoh yang lain ya. Sekian dulu. Assalamualaikum.